Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Ya, hari ini kita diberi kesehatan sama Allah, alhamdulillah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan daring untuk hari ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang BIOS, terus sudah belajar bagaimana cara menginstal sistem operasi. Terus untuk sekarang kita menginstalasi driver perangkat keras. Ya. Jadi pagi hari ini kita belajar tentang cara menginstalasi driver perangkat keras. Ya. Nah, kemarin kan sebelum kita komputer, sebelum kita bisa memakai komputer itu sendiri kan pertama kali yang disetting dulu kan BIOS-nya ya. Setting BIOS dulu, setelah BIOS-nya sudah disetting, baru selanjutnya kita menginstal sistem operasi, ya kan? Masih pada ingat kemarin waktu kita menginstal sistem operasi apa saja macam-macam sistem operasi? Coba tolong disebutkan. Sistem operasi Windows 8. Terus apa lagi? Windows 7. Windows 10. Iya, betul. Windows 10. Terus? Windows 10 Pro. Ya, Windows 10 Pro. Terus apa lagi? Ada Linux ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah kita menginstal sistem operasi, kan kita menginstal lagi tentang apa lagi? Program aplikasi, ya BIOS. kan? Jadi setelah kita menginstal sistem operasi, kita menginstal program aplikasi. Belajar untuk pagi hari ini, kita belajar bagaimana cara instalasi driver perangkat keras. Nah, di sini tujuan pembelajaran instalasi driver perangkat keras. Pertama, list dan fungsi driver. Terus mampu mengklasifikasikan, mengelompokkan jenis driver perangkat keras yang akan diinstal sesuai dengan kebutuhan. Mampu menganalisis langkah-langkah instalasi driver perangkat keras. Nah, sekarang Bu Gutu, ada yang bisa bacakan? Driver adalah? Ya, driver adalah perangkat lunak. Ya. Perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antar sistem operasi dengan perangkat keras agar dapat menjalankan fungsinya. Ya, itu namanya driver ya. Jadi driver itu adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem operasi dengan perangkat keras agar dapat menjalankan fungsinya. Nah, contoh driver itu dipakai misalkan untuk apa? Printer ya. Jadi printer itu nggak boro-boro langsung ditancapkan pada komputer atau laptop terus dia bisa ngeprint, nggak seperti itu. Jadi sebelum bisa digunakan printer itu harus diinstal driver terlebih dahulu. Paham ya? Pernah ya mengalami seperti itu ya? Nah, ini penjelasannya, ketika setup Windows XP setelah dijalankan berarti proses instalasi telah selesai dan sudah bisa dioperasikan. Namun penggunaannya belum optimal karena belum semua perangkat sistem operasi bisa diakses, termasuk hardware. Sebagai bukti penampilan masih kasar dan soundcard belum berfungsi. Ada soundcard VGA, ada soundcard, VGA card, printer, network internet card, dan lain sebagainya. Nah, selain printer ada juga scanner. Itu juga harus diinstal terlebih dahulu drivernya. Nah, ini caranya untuk menambahkan. Ya, caranya
klik kanan My Computer, kemudian klik Properties. Setelah itu ada tab hardware namanya di situ. Nah, di sini ada tab hardware, maka klik tab hardware. Selanjutnya, klik tombol Device Manager. Nah, kita lihat di sana ada banyak periferal atau perangkat komputer yang terinstal. Namun hanya perangkat yang berwarna kuning, tanda seru yang berwarna kuning menandakan bahwa perangkat tersebut belum terinstal driver yang cocok atau belum terinstal drivernya sama sekali. Nah, jadi kalau kita lihat device manager di sini, kalau dia masih ada tanda tanya kuning, ya, berarti belum terinstal drivernya. Itu tanda atau cara untuk mendeteksi. Nah, untuk menginstal driver pada perangkat tersebut, kita dapat melakukan klik kanan pada perangkat, kemudian klik menu update driver. Maka akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini. Nah, di sini kalau sudah dialog seperti ini, maka pilih Option, terus not this time, lalu klik tombol next. Jadi kamu klik no this time, habis itu klik next, ya. Nah, setelah itu tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, setelah proses instalasi selesai, nah di sini, ya. Nah, pada dialog ini, kamu pilih dulu install the software automatically atau recommended. Kamu pilih dulu, habis itu pilih next. Setelah itu klik next lagi sampai proses selesai. Setelah itu akan muncul kotak dialog pemberitahuan bahwa driver telah berhasil terinstall dengan sukses. Kalau sudah ada kalimat driver telah terinstall dengan sukses, maka klik finish. Maka proses instalasi hardware tersebut sudah selesai. Nah, sekarang Bu Guru tanya, siapa yang sudah pernah mencoba menginstal? Ya, Bu. Ya, siapa yang Belum, sudah? Bu. Hah? Belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Ya. Besok insya Allah kalau kita sudah selesai, maksudnya sudah belajar normal, Bu Guru itu maunya kita nanti belajar menginstal sistem operasi, habis itu menginstal software atau aplikasi untuk perangkat kerasnya. Ya? Bu. Iya. Ya, Bu. Nah, contoh kalau misalkan selain printer yang diinstal, perangkat keras apa lagi? Ada yang bisa sebutkan? Apa aja tadi? VGA card ya? VGA-nya itu juga harus diinstal, ya, supaya di layar komputernya Bisa lebih bagus. Nah, nanti selesai dari presentasi ini untuk kegiatan daring kita ini nanti, kalian bisa mengerjakan tugas evaluasi yang Bu Guru share di grup WA ya. Nanti sudah ada linknya, tinggal kamu kerjakan karena soal-soalnya akan ditampilkan menggunakan Google Form. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, siapa yang mau menyimpulkan tema pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menjelaskan apa itu driver yang sudah Bu Guru jelaskan tadi? Driver adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem operasi dengan perangkat keras agar dapat menjalankan fungsinya. Ya, itulah materi yang sudah Bu Guru sampaikan hari ini. Terima kasih Irgi sudah menjelaskan apa itu tentang driver. Ya, terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Kita harus lebih semangat lagi belajar. Ya.
Sebelum kita tutup acara hari ini, silakan dipimpin berdoa dulu. Ayo Dava, dipimpin berdoa dulu Dava. Sebelum mengakhiri pelajaran berbagai hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Untuk pertemuan hari ini, Bu Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.